yukallimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kita lihat video pembelajaran dulu, ya, baru kita nanti mulai kerjakan kelompok. Oke? Jadi perhatiin semua ke depan ya. Ikatan kimia ya. Jadi ikatan kimia itu ada yang kita kenal dengan ikatan ion dan nanti ada juga ikatan kovalen. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion. Nah, ikatan ion itu adalah, kita tulis dulu ya. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron. Serah terima
pertanyaannya itu adalah kapan dua unsur itu bisa membentuk ikatan ion? Jika satu ada yang menerima elektron, satu ada yang menangkap elektron, satu yang memberikan, satu yang menyerap. Kemudian syarat yang kedua itu adalah ikatan ion ini biasanya terjadi antara logam ya dengan non logam. Ini syarat yang kedua. Kalau dia sama-sama logam, tentu saja tidak bisa membentuk ikatan ion, atau dia sama-sama non logam ya, tidak bisa juga membentuk ikatan ion, karena syaratnya itu adalah kalau unsur satunya logam berarti yang keduanya adalah unsur non logam ya. Nah misalnya, misalkan kita punya unsur ya, misalkan kita ingin melihat keikatan yang terjadi antara atom Na. Atom Na ini dengan atom Na dengan Cl, dengan Cl. Kita cek dulu ya. Na ini adalah logam karena dia termasuk dalam golongan 1A. Sedangkan Cl ini adalah golongan non logam karena dia masuk dalam golongan halogen ya, golongan 7A. Sekarang, nah ini kan sudah syarat yang kedua udah dipenuhi ya, logam dan non logam. Nah, syarat yang pertama tadi harus ada satu yang elektron, satu yang melepas elektron. Jadi kita harus melihatnya di mana ya. Kita konfigurasikan terlebih dahulu Na dengan nomor atomnya 11. Kalau kita konfigurasikan dia akan menjadi 2, 8, 1 ya kan, 2, 8, 1. Kalau saya berarti 17 ya, jadi 2, 8, 7. Oke, saya kata lagi, jadi kalian yang baru bergabung dan bingung ya, kok kenapa konfigurasinya bisa seperti ini? Ini adalah konfigurasi berdasarkan koordinator. Kalian bisa cek pada video sebelumnya. Nah, itu linknya sudah saya letakkan di deskripsi di bawah ya, kalian bisa langsung klik dan kalian bisa tonton videonya ya, bagaimana cara mengkonfigurasikan elektron berdasarkan koordinator. Oke, sekarang kita dapatkan elektron valensinya itu adalah 1. Sedangkan sel ini elektron valensinya itu adalah 7. Nah, kalian ingat lagi pada video yang sebelumnya saya sudah membahas ya, kapan unsur atau atom intinya melepaskan elektron. Kalau dia besar sama dari elektron valensinya kan 1 ya, kita cek elektron berapa L kira-kira elektron per 2 itu stabil, dia harus berapa ya? Untuk stabil itu juga elektron valensinya adalah 8 atau 2. Nah 2 itu hanya untuk unsur tertentu ya. Kalau untuk Cl dan Na ini dia terasa 1 elektron juga ya kan, dia harus menetap 1 elektron juga. Nah, coba lu perhatikan depan, baru datang nah, coba diperhatikan ya. Jadi ikatan kimia tadi salah satunya ada ikatan ion ya. Kalau ikatan ion itu dia ikatan yang terjadi akibat adanya serah terima elektron ya. Serah terima berarti ada yang kasih elektron, ada yang menangkap elektron maksudnya ya. Kemudian dikatakan ikatan ion juga karena senyawa tersebut dia logam sama non logam ya. Kalau dia logam sama logam berarti dia tidak dapat membentuk ikatan ion. Jadi dia harus ikatan logam sama non logam ya. Dari mana kita tahu dia tuh ikatan logam sama non logam? Ada di tabel periodik ya. Kemudian contohnya ada atom Na sama atom Cl ya. Kalau kita mau cepat sih ya, mau praktis tinggal kita lihat aja. Na itu dia logam, kalau Cl itu dia non logam. Jadi sudah pasti ikatan NaCl itu dia ada ikatan ion ya. Cara membuktikan yang kedua, ini tadi cara membuktikan dia yang pertama. Kalau NaCl ini dia adalah ikatan ion. Cara membuktikan yang kedua, kita cari berdasarkan elektron valensi ya. Cara mencari elektron valensi harus buat konfigurasi elektron seperti yang sudah kita belajar pada bab lalu ya. Na memiliki nomor atom 11 ya. Na nomor atomnya 11. Kalau buat konfigurasi elektron kan 281 ya. Tahu ya di mana? Nah, kemudian Cl itu dia nomor atomnya 17. Jadi kalau buat konfigurasi
cenderung apa? Cenderung melepas. Kalau 4 sampai 7 cenderung menangkap. Kalau elektron valensinya 8 sudah stabil. Berarti atom yang stabil itu elektron valensinya berapa? 8. Ya. Karena Na memiliki elektron valensi 1, jadi dia cenderung melepas 1 elektron sehingga dia bisa sisa 8 di sini. Kalau dia sudah elektron valensi 8 berarti dia sudah stabil. Kalau stabil ikut duplet apa oktet nih kalau dia elektron valensi 8? Oktet. Ya. Kemudian Cl, ya. Kemudian Cl, atom 17 dibuat konfigurasi elektron 287, dia memiliki elektron valensinya 7, ya kan? Kalau 7 berarti dia cenderung menangkap 1 elektron supaya dia jadi 8. Di 28. Kalau sudah 8 berarti dia sudah stabil. Ya. Berarti atom senyawa ya NaCl itu adalah senyawa yang paling mudah mencapai kestabilan karena ada satu yang melepas dan ada satu lagi yang menangkap. Ya, kalau misalnya dia melepas 3, di sini menangkap 5, kira-kira dia kurang stabil atau stabil? Misalnya di sini melepas 3 elektron, di sini dia nangkap 5 elektron. Ini kira-kira dia susah mencapai kestabilan atau mudah? Susah. Dia kalau yang paling mudah mencapai kestabilan, dia menangkap, ada yang menangkap 1, ada yang melepas 1. Berarti Na ini salah satu contoh senyawa yang paling mudah mencapai kestabilan. Paham sampai sini? Paham, ya? Jadi Na dan Cl ini kalau kita lihat dia bisa membentuk ikatan ion. Kenapa? Karena dua syarat itu sudah dibaginya. Pertama, logam dengan non-logam. Yang kedua, satunya melepaskan, satunya menangkap. Nah, itu adalah syarat untuk terjadinya ikatan ion. Jadi kalau kita tuliskan struktur Lewisnya, jadi Na tadi, Na tadi dia memiliki elektron valensinya 1. Kita tulis dulu ya 1. Nah, kemudian kita reaksikan dengan siapa tadi? Cl ya. Artinya dia bergabung ya, berikatan dengan Cl. Cl tadi ada 7. Oke, kita buat simbol yang berbeda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, gitu. Nah, Na 1 elektron yang dilepaskan oleh Na tadi langsung ditangkap oleh siapa? Langsung ditangkap oleh Cl. Nah, jadi Na melepaskan 1 elektron, maka langsung ditangkap oleh Cl. Sehingga sekarang jumlah elektron valensi dari sel itu menjadi 8. Dan Na ketika dia melepaskan 1 elektron keluarnya juga ada 8. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita tuliskan Na, nah dia melepaskan 1 elektron berarti Na plus karena dia sudah melepaskan 1 elektron. Kemudian Cl ya, Cl tadi kan dia kekurangan 1 ya, kekurangan 1, atau kita bisa langsung tuliskan seperti ini biar kalian tidak bingung ya. Jadi ini bisa langsung kita tuliskan seperti ini Na. Nah, jadi dia memberikan Na dan Cl gitu ya. Na nya tadi 1, Cl nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang disinilah yang kita sebut dengan ikatan ion. Nah, ikatan ion. Jadi si Na melepaskan atau si A memberikan, si Cl nya menerima. Nah, itu adalah ciri-ciri dari ikatan ion. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Ya, jadi kayak ibu bilang tadi, ya di dalam ikatan kimia dia ada kita akan belajar tentang struktur Lewis ya. Struktur Lewis itu ini namanya struktur Lewis ya. Dari mana kita tahu struktur Lewis? Dari elektron valensi ya. Si Na ini dia tadi elektron valensinya 1 ya, maka dia ditaruh 1 elektron valensi. Kemudian Cl ini elektron valensinya tadi 7, maka ditaruh 7 ya di Cl 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian si Na sama Cl ini dia membentuk suatu ikatan sehingga elektron valensi orang ini, si NaCl ini dia sudah 8. Coba hitung, ada 8 nggak? Ada ya. Kalau sudah 8 ya, nama ikatan yang dibentuk ini adalah ikatan ion. Berarti kesimpulan ikatan ion itu gimana? Ikatan ion itu terjadi kenapa? Ya, karena ada serah terima. Siapa yang menyerahkan? Yang menerima siapa? Sudah paham ikatan ion? Sudah. Ya. Sekarang kita lanjut ke ikatan kovalen ya. Boleh? Atau kita lihat satu contoh lagi. Paham ya kira-kira 282 Ya. oke 2 untuk Cl nya 8 7. Oke, ingatkan lagi untuk konfigurasi elektron berdasarkan kulit atomnya kalian bisa cek pada video yang saya sebelumnya atau bisa langsung klik deskripsi di bawah, langsung klik linknya. Kalian bisa klik video tersebut ya, bagaimana cara mengkonfigurasikan elektron berdasarkan kulit atomnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini elektron valensinya untuk Mg adalah 2, elektron valensi untuk sel itu adalah 7. Nah, Mg dan Cl adalah dua unsur yang belum stabil. Kenapa? Karena elektron valensinya itu belum 8. Bagaimana supaya dia 8? Nah, cara yang dilakukan adalah dia harus melepaskan elektron atau dia harus menangkap elektron. Perhatikan di sini, karena elektron valensinya kecil, dia berikatan dengan Cl yang memiliki elektron G-nya 1, Cl-nya 2. Nah, kira-kira seperti itu, ya? Atau? Nah, sekarang lihat si Mg ya. Mg ini dia nomor atomnya 12 ya. Kalau dibuat konfigurasi elektron 282 ya. 282 kan 12 ya semua. Kemudian si Cl juga nomor atomnya 17 287. Jadi masing-masing elektron valensi untuk Mg ini 2. Kalau elektron valensi untuk Cl ini 7 ya. Kalau 2 tadi dia cenderung melepas ya. Kalau 2 cenderung melepas dan kalau dia 7 dia cenderung menangkap satu elektron ya. Buatlah ya struktur Lewisnya. Si Mg tadi elektron valensi 2 1 2. Si Cl juga, Cl elektron valensinya 7 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi si Mg ini dia memberikan satu elektron valensi untuk si Cl. Masih ada sisa satu lagi kan? Ada sisa satu lagi kan, tadi si Mg dia elektron valensinya 2. Satu dikasih untuk si Cl. Satu lagi kan sisa nih, dikasih lagi satu untuk si Cl. Jadi si Cl ini dia sudah ada Cl. Karena dia butuh satu lagi, maka dia menggunakan satu elektron dari H-nya. Sehingga kita lihat di sini adanya pemakaian elektron secara bersama-sama. Ya, adanya pemakaian elektron secara bersama-sama. Nah, seperti itu kelihatan. Nah, tadi ikatan ion ya, sekarang ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen, dia mengapa dikatakan ikatan kovalen? Yang pertama, jadi ikatan ini sama-sama menangkap elektron. Bedanya tadi kalau ikatan ion ada yang menerima, ada yang melepas. Kalau ikatan kovalen dia sama-sama menangkap, ya, dan dia sama-sama unsur non logam. Ya, kalau tadi logam sama non, kalau ini sama-sama non logam. Ya. Jadi yang pertama kita lihat contohnya adalah atom H dengan atom Cl. Ya. Si atom H ini dia nomor atomnya 1, kalau Cl nomor atomnya 17. Jadi kalau dibuat konfigurasi elektron, dia ini 1 untuk H, untuk si Cl 287. Ya. Ini elektron valensinya 1 untuk H, elektron valensi untuk Cl 7. Ya. Kenapa H ini dia nggak melepas saja 1? Kenapa dia harus menangkap? Biar offset. Ya, kalau dia menangkap 1 berarti
sudah tidak ada atomnya di si H, ya kan? Ya. Kemudian si Cl ini juga menangkap, ya. Jadi ini sama-sama menangkap nih, sama-sama menangkap satu elektron. Ya, yang si H menangkap satu elektron, si Cl juga menangkap satu elektron. Ya, dari sini saja kita sudah bisa mengatakan kalau si H sama Cl ini dia adalah ikatan kovalen. Kenapa tadi? Sama-sama menangkap. Ya, kemudian baru kita buat struktur Lewis. Ya, struktur Lewis yang sama juga kayak si ikatan ion. Ya, kalau si atom H ini elektron valensinya 1, si Cl elektron valensinya 7. Ya. Kemudian si H1 Cl ada sisa 7, masing-masing ada 1 elektron yang tersisa, membentuklah ikatan kovalen. Ya, kenapa? Karena atau sering dikatakan ikatan kovalen ini adalah pemakaian elektron secara bersamaan. Ya, jadi sama-sama nih si H pakai 1 elektron, si Cl juga memakai 1 elektron. Paham? Untuk ikatan kovalen. Baca di materinya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal yang nomor 1. Jadi soalnya Tulis ya. 11 Na dengan 9F. Jadi biar dapat hasilnya nih 11, kita harus tahu cara caranya kayak mana. Jadi 2, 8, 1. 2 ditambah 8, 10 ditambah 1, 11. Jadi udah betul 11. Terus lanjut yang F. Nilai F-nya 9. Jadi sama kayak yang di atas tadi, kita harus cari dulu nilainya sampai hasilnya ini 9. Jadi supaya Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi saya akan mempresentasikan nomor 3, yaitu ion MgCl.
konfigurasi elektronnya dari Mg adalah 2, 8, 2 elektronnya lebih, jadi dia cenderung melepaskan. Jadi sini 2 plus. Jadi dia sudah stabil, elektrofilisia jadi 8. Sekarang CR. Konfigurasi elektronnya 2, 8. Tadi lupa Pak. Karena dia kekurangan 1 elektron, jadi dia buat min. Jadi elektron Felicia jadi 8. Jadi Mg 2 plus tambah Cl min ikatan ion MgCl. Kita udah presentasi, ya kawan-kawannya sudah presentasi tentang ikatan ion dan ikatan kovalen, ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 sudah paham atau belum nih? Sudah, insya Allah sudah, ya. Kalau sudah paham, siapa yang bisa mengambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, kesimpulan. Yang bisa menarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Coba, Omse. Coba. Siapa? Siapa juga? Berdiri terus siapa? Enggak tahu apa. Ikatan kovalen apa? Ikatan ion apa? Udah? Cepet. Ya, berdiri. Siap ikut ya? Nah, kalau ikatan ion itu adalah logam dan logam baru jadi ion. Kalau ikatan kovalen sama-sama unsur logam. Nah, bisa. Ya.